Di dunia Umi dulu, ketika Umi memutuskan untuk hijrah ke Islam, mereka itu terkejut. Mereka merasa Umi ini lagi kena apa nih, begitu ya. Sehingga pemikirannya kok bisa memilih untuk meninggalkan yang lama. Dan kemudian untuk hijrah ke sesuatu yang mereka anggap itu ya lebih jelek gitu ya. Kenapa? Karena image tentang Islam pada saat itu pun sudah dibangun bahwa Islam itu yang kumuh lah, yang bodoh lah, yang miskin lah dan sebagainya. Bagaimana juga kalau hari ini image negatif tentang Islam itu memang dibangun sedemikian rupa. Contohnya sebagai Islam itu, oh tuh ISIS, oh itu radikal, oh itu orang-orang yang bengis maka perlu dikriminalisasi dan sebagainya. Jadi Islam itu mendapatkan image negatif itu sudah lama. Ketika dahulu Umi masih di seberang sana, Umi juga sudah banyak sekali mendengar bahwa Islam itu seperti yang Umi sebut tadi, miskin, kumuh, bodoh, tertinggal, kemudian pengganggu masyarakat dan sebagainya. Itu memang mereka sudah bangun sedemikian rupa. Sehingga Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Apakah tampilan Umi sudah jelas? Suara Umi udah jelas di sini, tapi videonya masih nge-freeze Umi. Tapi nggak apa-apa, kita sambil jalan aja ya Umi. Bismillah. Teman-teman sekalian, suara saya dan suara Umi terdengar jelas? Boleh tulis teman-teman, suara kami berdua sudah terdengar jelas kah? Boleh tulis ya. Jadi kita tahu nih, teman-teman bisa dengar suara saya dan suara Umi kah? Umi, apa kabar? Alhamdulillah, baik, sehat. Terima Alhamdulillah. kasih perhatian doanya. Allahu Akbar. Alhamdulillah Umi kelihatan ya Umi, pipinya makin cabi ya. Alhamdulillah. Itu insya Allah menandakan sehat dan bahagia. Amin ya Allah, didoakan hari Jumat ba'da asar didoain Umi, siapa yang nggak mau? Amin ya Allah, amin ya Allah. Ya teman-teman, alhamdulillah ya, suara kami berdua jelas ya, walaupun mungkin videonya agak nge-freeze, tapi nggak apa-apa, yang penting suaranya jelas ya. Jadi teman-teman bisa menyimak, jadi anggap aja nih kayak podcast gitu ya. Umi sekarang lagi di mana? Lagi di pesantren? Betul, Umi lagi di pesantren. Alhamdulillah. Iya, lagi di pesantren ya Umi. Ini Masya Allah ya teman-teman, kalau kita bicara tentang Umi Irena Handono itu tidak lepas dari sosok wanita inspiratif insya Allah. Kemudian yang kedua tadi Umi, saya tanya sama teman-teman apa yang ada di dalam benak teman-teman tentang sosok Umi Irena Handono. Cerdas, tegas kata mereka. Umi ini yang paling banyak muncul. Jadi inspiratif, tegas, dan cerdas, Masya Allah. Dan memang ini yang menjadi yang mewakili sosoknya Umi Irena Handono ya. Kalau saya nambahin keibuan, karena buat saya sama UFK, Umi itu udah kayak ibu sendiri. Mudah-mudahan Umi apa? Terima kasih mendapat anak yang soleh dan solihah. Amin, amin ya Allah. Alhamdulillah, berkah dari Allah. Amin, amin ya Allah, amin ya Allah. Siapa yang nggak mau dijadiin anak sama Umi ya? Ya Allah, punya ibu yang luar biasa kayak gini, Masya Allah. Umi,
Umi ini kan kita sekarang sebentar lagi akan masuk di bulan Muharram ya Umi. Dan bagi kita Muharram itu sangat lekat dengan momentum hijrah. Nah, Umi sendiri juga kan pernah melakukan proses hijrah itu dari agama yang sebelumnya kemudian memilih Islam ya. Dan Umi tolong bagikan kepada kami, karena kami sebagian besar dari kami yang hadir di live IG ini dari awal lahir memang sudah menjadi seorang muslim gitu, sehingga tidak merasakan perbedaan antara agama yang satu dengan agama yang lain gitu, karena dari lahir memang sudah langsung kenalnya dengan Islam. Nah sementara Umi sendiri kan pernah ada di sisi yang lain lalu kemudian sekarang ke dalam Islam. Buat Umi sendiri, dan ini juga nasihat buat kami semua, seberapa berharga sebetulnya sebuah iman Islam buat seorang manusia, Umi? Ya, kalau Umi boleh memberikan suatu gambaran, di dunia Umi dulu, ketika Umi memutuskan untuk hijrah ke Islam, mereka-mereka itu terkejut. Mereka merasa Umi ini lagi kena apa nih begitu ya. Sehingga pemikirannya kok bisa memilih untuk meninggalkan yang lama. Dan kemudian untuk hijrah ke sesuatu yang mereka anggap itu ya lebih jelek gitu ya. Kenapa? Karena image tentang Islam pada saat itu pun sudah dibangun, bahwa Islam itu yang kumuh lah, yang bodoh lah, yang miskin lah, dan sebagainya. Bagaimana juga kalau hari ini image negatif tentang Islam itu memang dibangun sedemikian rupa. Contohnya sebagai Islam itu, oh tuh ISIS, oh itu radikal, oh itu orang-orang yang bengis maka perlu dikriminalisasi dan sebagainya. Jadi Islam itu mendapatkan image negatif itu sudah lama. Ketika dahulu Umi masih di seberang sana, Umi juga sudah banyak sekali mendengar bahwa Islam itu seperti yang Umi sebut tadi, miskin, kumuh, bodoh, tertinggal, kemudian pengganggu masyarakat dan sebagainya. Itu memang mereka sudah bangun sedemikian rupa. Sehingga Umi itu justru ingin mencari, nah ini awalnya ya, awal hijrah. Dimulai dan Umi ingin mencari bahwa kalau Islam itu seperti itu jahatnya, seperti itu jeleknya, seperti itu tidak berkualitasnya, maka sebenarnya kenapa bisa seperti ini? Itu dikatakan secara global kan. Global Islam itu ya berarti Islam di Indonesia, Islam di Amerika, Islam di Afrika, dan semua penjuru dunia berarti seperti itu. Maka ini siapa yang membuat sampai dengan Islam seperti ini? Maka apalagi kalau tidak agamanya. Apalagi kalau tidak dari kitab sucinya. Maka saat itu Umi mengajukan kepada dosen Umi, Pater, saya minta izin untuk mempelajari Islam dari sumbernya sendiri. Saya ingin menunjukkan ini, kekurangannya Islam ini ayatnya. Ini menyebabkan Islam terbelakang, ini menyebabkan Islam itu untuk menjadi jahat, menjadi bengis, dan lain sebagainya. Ya, alhamdulillah. Ternyata Umi langsung diberi izin. Oke. Tugas Anda sekarang pelajari Al-Quran dan cari kelemahannya. Nah, ketika kemudian Umi bergegas ke perpustakaan dan dengan susah payah, Umi juga tidak mengerti cara membacanya. Seperti yang pernah Umi ungkap, cara bacanya biasanya Umi dari kiri ke kanan, sekarang kanan ke kiri, kan begitu. Maka kemudian Umi pun terbalik-balik membacanya. Dan alhamdulillah disitulah, mohon maaf, justru Umi pertama kali menatapkan mata, membuka Al-Quran,
yang Umi dapatkan di situ adalah surat Al-Ikhlas. Maka Umi baca surat Al-Ikhlas. Sebagaimana kalau kita ketahui ya Umi Sajat ya, kalau kita buka Al-Quran, kalau paling belakang dibuka, ketemunya surat Al-Ikhlas kan? Iya Umi. Nah, itu kemudian Umi baca. Allahu akad, kul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada terjemahnya kan? Katakanlah bahwa Allah itu ahad. Benar juga. Allah itu ahad. Allah itu, kita baca sampai dengan selesai, Allah itu tidak ada suatu apapun yang dapat menyerupai dia. Allah itu tidak beranak, tidak berbapak. Allah itu berarti tidak punya keturunan, tidak punya leluhur. Tidak ada satupun yang dapat menyamai dia. Dan dia itu tidak membutuhkan suatu apapun. Tapi seluruh makhluk di muka bumi ini, seluruh alam jagat raya bahkan menyembah kepadanya. Ya, ini benar juga. Ini hebat sekali ini konsep ini. Kenapa Umi menilai ini benar? Ini hebat sekali konsep ini. Ini harusnya seperti ini, gitu ya. Saya mengakui harusnya seperti ini. Kenapa Umi mengatakan harusnya seperti ini? Karena Umi mengenal tentang Tuhan itu tidak seperti yang Umi baca dalam surat Al-Ikhlas. Awal surat Al-Ikhlas menyatakan Allahu ahad. Dalam seberang sana ketika Umi dahulu menyatakan Tuhan satu. Tapi pribadinya Tuhan ada tiga. Bapa, Putra, Roh Kudus. Loh, Bapak sama dengan Putra, Bapak sama dengan Roh Kudus sama dengan Putra, dan Bapak, dan seterusnya. Jadi tiga sama dengan satu, satu sama dengan tiga. Nah kemudian karena Umi sudah menekuni tentang itu, Umi juga menekuni tentang sejarah Tuhan, sejarah gereja, maka Umi mengetahui ini ada ayat-ayatnya, nah, juga kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lain. Di mana di satu sisi dikatakan bahwa Yesus itu Tuhan, tapi dikatakan juga Yesus menyatakan aku tidak berbicara dari diriku sendiri. Apa yang aku bicarakan semua adalah dari Bapa. Ayat yang lain lagi. Bapak yang mengutus aku. Nah, ini berarti apa? Antara Bapak sama Putra tidak sama. Kemudian dilanjutkan lagi yang kedua, bahwa ternyata dia adalah utusan. Yesus adalah utusan. Nah, ini. Sehingga karenanya kemudian setelah Umi mempelajari dan memperbandingkan seperti itu, Umi merasakan banget, wah, ini nggak imbang. Ya kalau sampai Tuhan itu ada double pribadi, kepribadian, mohon maaf sekali lagi, pribadi yang ganda, dia bukan Tuhan. Yeah. Nah, di dalam sejarah gereja, disitulah tertulis dan banyak sekali umat Kristen sendiri dari kalangan masyarakat awam itu yang tidak tahu tentang hal ini. Konsep iman bagi mereka beda dengan konsep iman dalam agama kita. Nah kemudian setelah Umi perbandingkan, maka Umi menyatakan, ya betul, harusnya ini konsep itu. Di dalam sejarah gereja, dalam konsili itu bahasa
bahasa kita adalah konferensi, muktamar, konsili Nicea. Jadi konferensi di kota Nicea tahun 325 Masehi. Saat itulah putusan konsili menyatakan mengangkat Yesus sebagai Tuhan, melantik Yesus sebagai Tuhan. Itu pertama kali tahun 325. Nah, Umi tahu sejarah ini. Jadi ada awalnya, walaupun gereja mengatakan juga tidak ada awal, tidak ada akhir. Tapi kemudian di dalam sejarah gereja ada awalnya. Padahal betul-betul kalau kita mempelajari di dalam surat Al-Ikhlas, sekali lagi, dia tidak beranak dan tidak berbapak. Nah, ini ada awal penuhanan. Jadi sebelum 325 berarti belum jadi Tuhan dong. Iya. Nah, seperti itulah. Dan kemudian konferensi itu juga panjang, sampai misalnya bagaimana tentang membuat gambar atau simbol tentang Tuhan Roh Kudus, maka itu pun baru tercapai pada konsili-konsili berikutnya. Oke, kita putuskan simbol daripada Tuhan Roh Kudus adalah burung merpati putih. Yang kemudian dipromosikan dengan istilah burung merpati putih adalah perdamaian. Jadi sebenarnya burung merpati putih itu adalah simbol Tuhan Roh Kudus. Nah, ini kan mengingatkan kita dengan peristiwa beberapa tahun yang lalu di di Jakarta, ketika acara jalan-jalan pagi itu ya. Jadi ketika ada acara di mana semua kendaraan dilarang berjalan, di situ dibuat jalan pagi, maka mereka bagi-bagi liontin, simbolnya adalah burung merpati putih. Ketika orang bertanya, dikatakan, oh ini simbol perdamaian, padahal itu adalah simbol Tuhan. Banyak yang nggak tahu seperti ini. Itu awal sekali daripada Umi kemudian menyadari ternyata bukan konsep Trinitas ini yang sempurna. Yang sempurna ternyata adalah konsep tauhid. Maka itulah yang kemudian perkenalan Umi dengan Islam yang pertama kali, perkenalan Umi dengan Al-Quran yang pertama kali itu di sini.